Selamat berjumpa, salam kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan selalu beserta dengan kita. Immanuel Elohim. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama akan mengisi lagi bejana hidup kita pada kesempatan yang indah ini. Terlebih dahulu mari saja kita berdoa. Syukur dan terima kasih kami aturkan kehadirat-Mu Tuhan yang senantiasa mengaruniai kami kehidupan yang penuh dengan kesehatan, penuh dengan kekuatan, karena kesehatan kekuatan berasal dari Tuhan. Jika ada yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga menolong supaya mereka tetap bisa sehat. Dan dalam hidup ini ketika ada yang dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Sehingga dalam hidup ini juga kami senantiasa bertolong-tolongan dalam berbagai hal, saling membantu. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan pada kesempatan yang baik ini saya ajak kita membukanya dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Saya baca firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, dalam kehidupan kita memang kita sebagai masyarakat yang ada di Indonesia adalah masyarakat yang punya sosialitas yang tinggi dalam kehidupan ini. Kalau di desa-desa kita lihat gotong royongnya cukup kuat. Tapi hingga kini kalau kita perhatikan di kota juga ketika solidaritas dalam kehidupan kebersamaan ada, ketika disampaikan bahwa akan ada kerjasama untuk melakukan gotong royong, yaitu membuat satu pekerjaan, pasti yang punya sosialitas tinggi pasti dia akan melakukan itu. Tapi dewasa ini orang sudah, karena pengaruh modernitas yang terjadi, sikap-sikap seperti itu mulai sudah terkikis. Tapi firman Tuhan selalu mengingatkan kepada kita, dalam kehidupan ini kita harus belajar dalam pesona kehidupan. Karena itulah saya memberikan pesona kehidupan saat ini. Meskipun ini terjadi, kalau kita memperhatikan, kalau Anda pergi ke Toraja pasti Anda akan berjumpa dengan tedong. Tapi tedong yang ada di Toraja itu sudah dimandiin, sudah disampoin ya. Tapi kalau yang di desa-desa, kalau dia misalnya berkubang, di kubangannya itu yang penuh lumpur, nah di situ biasanya kalau kita jumpai ada burung yang ada di atas punggung atau di atas tubuh daripada kerbau itu. Kalau Bapak Ibu sudah memperhatikan misalnya di daerah persawahan, yang masih tradisional, belum menggunakan kerbau Jepang ya, tapi kerbau tradisional yang digunakan, kita perhatikan, kita melihat ada burung yang berada di atas punggung kerbau atau sapi misalnya ya, kerbau atau sapi. Nah, burung-burung yang ada itu memakan tentu kutu-kutu yang ada di kerbau atau yang ada di sapi itu, sehingga si kerbau atau si sapi itu sangat senang karena dia sudah dibantu, ditolong untuk ya kutunya itu dikonsumsi oleh si burung itu. Dan yang tentu pasti si kerbau dan sapi ketika di teto-teto oleh si burung itu, dia sangat menyukai itu. Dan memang dalam kehidupan ini, dalam keberadaannya, dia butuh itu ya, butuh memang kebutuhan kerbau dan sapi itu supaya kutu-kutu yang ada di tubuhnya itu bisa cepat keluar. Nah, itu berkat bantuan kerjasama dari burung yang ada itu. Karena itu saudara, burung yang ada itu dapat bekerja sama satu dengan yang lainnya atas bagaimana dia boleh melakukan itu. Dia bisa memenuhi hasratnya juga ketika si burung itu makan dari kutu kerbau atau kutu sapi yang ada. Yang pasti bahwa mereka itu berbeda tetapi bisa bekerja sama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, pesona kehidupan yang kita lihat ini yang terjadi dalam diri burung dan kerbau atau sapi ini,
tentu hendaknya ini kita bisa jadikan juga sebagai satu pembelajaran dalam kehidupan ini, ketika dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan di masa modern ini atau pasca modern, di masa kita berada di masa era digital ini, kita juga masih perlu bagaimana dalam kehidupan ini di jemaat kita harus senantiasa bekerja sama dan terus bersama-sama bekerja, bergotong royong dalam hal ini membangun kehidupan. Meski berbeda ya, kita melihat dalam kehidupan berjemaat kita pasti taraf kehidupan berbeda-beda dalam ya bisa dikatakan dalam hal profesi ya, profesi di jemaat kota pasti ada yang sebagai guru, dosen ya, ada businessman, businesswoman dan lain-lain sebagainya. Jadi semua itu ketika kita bersatu padu dalam kehidupan ini tanpa melihat latar belakang itu, kita akan senantiasa walau berbeda budaya, namun kita dapat bekerja sama untuk saling membantu. Seperti firman Tuhan katakan tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Jadi bertolong-tolongan itu di tempat manapun kita berada, hukum Kristus ini berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kehidupan berjemaat, apa terlebih dalam kehidupan berkeluarga. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai, memberkati kehidupan kita ketika kita bertolong-tolongan menanggung beban untuk mengikuti hukum Kristus. Amin.